Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bila serigala ingin lemes ya Kak Jemi ya? Masih lemes ya Kak Ragil? Coba kita ulang sekali lagi nyapa adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Siapa yang bersemangat memuji Tuhan hari ini? Mari lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Amin. Amin. Ikuti gerakannya ya.
setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ke kanan dulu ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari sama-sama ya adik-adik, kita nyanyikan kembali pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Mari lebih lagi kita katakan bahwa tidak pernah beranjak kasih setia Tuhan. Yuk sama-sama kita lompat ke kanan ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Puji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita mau ingat-ingat lagi segala kebaikan Tuhan buat kita. Kalau kita masih punya segala hal yang Tuhan berikan buat kita itu karena Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama kita angkat suara kita. Kita mau ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita bangga punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami sayang Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala yang Kau perbuat. Yuk sama-sama adik-adik, jangan ada yang diam. Kita angkat suara kita, kita angkat tangan kita. Kami bersyukur. Kami sayang Engkau. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh-sungguh lagi panggil nama Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus, masuklah dalam hati kami ya Tuhan. Dalam hatiku memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan yuk adik-adik. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar syaralaba. Haleluya. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami cari. Masuklah dalam hati kami ya Bapa. Yuk adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, kita juga sama-sama berbahasa roh. Syaralab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 ar syaralabo. Pimpinlah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami anak-anak-Mu. Oh Yesus, sayang padamu. Sama-sama kita katakan memimpin. Oh, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terus sembah Tuhan yuk adik-adik. Jangan ada yang diam, angkat mazmur kita buat Tuhan Yesus.
Syaralabo Shandi, kami sayang Engkau, Engkau sungguh baik, tiada sepertimu. Iya adik-adik, jangan ada yang diam, terus sembah Tuhan, terus angkat syukur kita. Katakan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus. Syaralabo, haleluya Yesus, kami menyembahmu, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, kami cinta Engkau. Karena Yesus, ya Tuhan, sudah lebih dulu mencintai aku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku cinta Yesus, kami cinta, sungguh aku cinta Yesus. Oh, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, oh Yesus, sungguh aku cinta Yesus, kami cinta Engkau. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat tangan kita. Oh, ku cinta Yesus, oh Tuhan, Yesus, oh Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus, oh sudah lebih dulu mencintai aku.
katakan haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Di sini siapa yang pernah punya permintaan sama Tuhan? Pasti ada ya. Nah adik-adik, tahukah kalian ada seorang anak bernama Doni juga berdoa sama Tuhan supaya mendapat hewan yang indah dan lucu. Tapi ketika doa itu terjawab, malah yang didapati binatang ulat. Kemudian Doni sedih karena tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu Doni berdoa lagi supaya mendapat tanaman yang indah, malah yang didapati tumbuhan seperti kaktus. Doni berdoa kembali dan bertanya sama Tuhan, kenapa? Apa yang saya minta indah-indah tapi yang diberikan yang buruk? Adik-adik tahu nggak sebenarnya Tuhan sayang sama Doni? Tuhan menjawab doa Doni. Hanya Doni tidak percaya dan tidak sabar adik-adik. Sebenarnya ulat tadi akan menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Dan kaktus tadi akan tumbuh menjadi bunga yang indah adik-adik. Nah seringkali kita menjadi tidak percaya sama Tuhan dan tidak sabar. Apa yang di depan mata kita seperti dunia mimpi saja. Padahal Tuhan memberi masa depan yang indah, lebih dari yang kita harapkan asal kita cukup percaya walaupun kita tidak melihat adik-adik. Nah cerita singkatnya ya, dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 23. Adik-adik tahu nggak pada zaman Yesus di dunia Yesus ada mengadakan mukjizat, orang-orang melihat pasti percayakan. Sekarang Yesus membuat mukjizat dalam keluarga kita. Pasti bertanya, kapan terjadi ya kak? Kapan orang tua saya rukun? Bisa nggak ya sakitnya disembuhkan? Semua pertanyaan itu muncul kalau kita nggak percaya. Tapi kalau kita percaya, semua akan terjadi bersama Tuhan yang luar biasa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, dekat sama Tuhan. Tuhan membuat mukjizat yang begitu banyak. Nah, siapa yang tahu? Nah, siapa dia yang tidak percaya? Nah, ada murid Yesus bernama Thomas. Mungkin adik-adik masih ingat ya dan bertanya, dan gak mungkin tapi salah satu kita gak percaya sama Tuhan Yesus. Setelah pulang dari sekolah minggu ini, ayo pupuk kepercayaan kita kepada sumber di atas segala sumber. Percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Katakan amin kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, Thomas gak percaya sampai berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Tuhan, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Kita tidak boleh seperti Thomas ya adik-adik, tidak percaya, tapi kita harus percaya. Dan mukjizat itu terjadi sampai saat ini adik-adik. Nah, jadi adik-adik segala sesuatu keinginan adik-adik, apa saja itu, baik dalam sekolah, keluarga, teman-teman, dalam pembelajaran dimanapun, nah kita lakukan adalah percaya dan sabar dengan waktunya Tuhan, maka kita akan melihat mukjizat yang ada. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi, apapun doa adik-adik Tuhan akan jawab. Jangan pernah sedih. Dan kita harus selalu percaya pada Yesus. Pada Yohanes 20 ayat 11 sampai 29 adik-adik. Nah, kakak punya ayat hafalan nih. Ayat hafalannya apa ya? Ayat hafalannya Yohanes 20 ayat 29. Jangan lupa adik-adik. Nah, adik-adik kakak punya ayat hafalan nih buat adik-adik semua. Ada di Yohanes 20 ayat 29. Nah, adik-adik, ayat hafalannya adalah kata Yesus kepadanya, Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian adik-adik sekolah minggu. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita harus tetap percaya bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Tetap kuat, tetap semangat dan percaya kita bisa bersama Tuhan Yesus. Bye, God bless you. Shalom teman-teman. Jadi kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk berkreasi gantungan firman Tuhan. Oke,
Oke, simak terus ya videonya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah karton, terserah kalian ya mau warna apa, origami, pita, double tip besar kalau nggak kecil ya, spidol snowman warna-warni, terserah kalian mau warna apa, pensil dan penghapus, dan lem dan gunting. Oke, kita lanjut ke caranya ya. Tuhanlah perlindunganku. Oke, cara pertama yaitu buka dari gulungan ya. Buka dari gulungan. Kalau sudah, kalian lipat dua ya. Seperti ini. Oke, lipat dua ya. Lalu kalian gambar seperti setengah hati ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Jalan serta Yesus, Seperti itu ya. Yesus selamanya. Kalian bisa benerin lagi pakai pensil. Kalau sudah, kalian gunting ya. Kalau kalian tidak bisa, sebaiknya minta bantuan orang tua. Dan saat memakai gunting, hati-hati ya. Oh ya, tadi kalau mau gambar love-nya setengah, itu gambarnya yang gede ya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kalian tinggal seperti ini ya. Kalian ambil pensil ya. Lalu di tengah-tengah hati ini kalian bolongin. Agak turunan lagi ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan Seperti ini ditusuk. jalan dalam duka, serta Baik. Yesus selamanya. Lalu selanjutnya kita gunting ya. Serta Yesus Di luarnya. Seperti ini ya. Kalau kurang besar, kalian tinggal ambil gunting lalu kalian bolong. Nah, itu kalian Oke, jadi seperti ini. Aku saranin nanti pitanya pita yang kecil ya. Seperti ini jadinya. Oke, cara kedua yaitu sekarang kita mendekorasi ya. Kalian tinggal ambil origami ya. Origami ya untuk menghiasi love kita. Oke, nih aku ambil warna hijau ya. Kalian terserah mau ambil warna apa. Lalu kalian gunting, terserah kalian mau gambar bintang atau mau gambar love atau mau gambar awan. Oke? Kali ini aku mau nyobain gambar sebuah hati yang kecil. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya Oke, mengadu. Akhirnya kalian gunting gambarnya. hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, Seperti ini, aku bikinnya gambar lihat jalanmu sudah Oke. selesai. Kalian tinggal siapin ya dekorasi seperti ini. Oke, aku sudah bikin ya seperti ini.
love kecil-kecil. Kalian juga bisa ngikutin ya. Oke. Jadi kita akan menghias ya. Sebelum menghias, kita tulis dulu ya kata-kata firman Tuhannya. Kata-kata firman Tuhannya seperti ini. Oke, kita tulis ya. Kalian tulisnya pakai spidol ya. Spidol yang warna apa aja terserah kalian, biar lebih berwarna-warni. Oke, kita tulis ya seperti ini. Oke, kalau sudah waktunya kita mendekorasi. Jadi kalian bisa mendekorasi dengan spidol atau dengan dekorasi yang sudah kita buat tadi, hati-hati kecil. Kalau sudah, kalian tinggal ambil lem kertas. Oke, kita waktunya ngelem deh. Oke, jadi caranya kalian ambil lalu kalian putar. Lemnya lem apa aja ya, yang penting lem kertas. Lalu kita tempelkan. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau dia tidak bisa nempel berarti dia kurang lem. Oke, ada dua cara ya untuk mengelem dekorasinya. Cara kedua adalah kalian pakai double tip. Kita ambil double tip ya. Tapi kata aku ya, mendingan kalian pakai double tip. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri teladan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Setelah kalian kasih di belakangnya, kalian Selalu manis. nempel seperti ini. Kalau sudah, kalian tempel. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Seperti ini ya. Lalu kalian tempel juga yang lainnya. Seperti ada dua cara ya ngelemnya. Cara pertama pakai lem kertas. Cara kedua kalian pakai double tip. Kalian terserah ya, tapi sebaiknya kalian pakai double tip. Kalau ini seperti ini ya hasilnya. Oke, lanjut ke step terakhir ya. Step terakhir, kalian ambil pitanya terserah. Kalian kecilkan seperti ini, lalu masukkan nih ke belakang nih. Kalian masukkan. Kalian tarik seperti ini. Kalau kepanjangan kalian bisa potong. Aku saranin pakai pita yang kecil ya. Nih, jadi ini kepanjangan, jadi kita akan gunting. Oke, sudah aku gunting ya. Oke, yang di sini kalian kasih double tip. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Lalu
potong sisanya ya. lawan kita. Oke, kalau sudah kalian cut. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak Mungkin kita. agak susah ya. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kalian ambil pesannya lalu kalian Tuhan seperti ini dan lama-lama ya. siapakah lawan kita? Tidak ada. Lalu kalian kan Di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah seperti lawan ini deh. kita? Tidak ada. Oke, kalian pencet-pencet dulu lalu tunggu sampai 1 menit atau 2 menit. Oke, kalau sudah jadi deh. Jadi ini gantungannya sudah jadi ya. Jadi kalian bisa taruh di kamar atau di tempat yang kalian suka. Seperti ini. Jadi kalian set misalnya kalian. Jadi kita harus tetap semangat ya. Oke, segitu dulu ya aktivitas kali ini. Oke, segitu dulu. God bless you. Bye.